Dan kami sudah terhubung dengan Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah. Selamat pagi Pak Junas. Pak Junas, bagaimana akhirnya IBL memang mengambil langkah sigap untuk mengambil keputusan menunda sementara seri kedua ini. Seperti apa Pak dampak penundaan ini bagi kondisi dan pertandingan IBL ke depannya? Oke, jadi memang IBL ini kan sudah dimulai 15 Januari yang lalu di Jakarta, sudah selesai dengan baik, kemudian kita pindah ke seri 2 di Kota Bandung. Di Kota Bandung sendiri udah sempat berjalan, ya, tapi kita lihat situasinya kan memang penyebaran COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya, kemudian kita juga sudah ada prosedur yang kita siapkan apabila ada situasi, kita memang harus hentikan, jadi untuk proses mitigasi. Dan atas hasil asesmen dokter, kemudian kita lihat hasilnya, kita lihat kondisinya, maka kemarin kita sudah putuskan untuk sisa seri Bandung di tanggal 3, 4, 5 kita tunda sementara. Jadi bukan menghentikan kompetisinya, menunda sementara, jadi kita harus lihat supaya nanti ke depannya ada hal yang perlu kita evaluasi, kita perbaikin dan bisa melanjutkan kembali mudah-mudahan. Iya Pak Junas, berarti ini ditunda sementara dari tanggal 3 sampai 5 mendatang. Lalu apakah memang nantinya ketika mereka sudah dinyatakan sehat, terutama tadi para pesertanya, kemudian juga wasit yang tadi juga dinyatakan yang positif, lalu bagaimana mekanisme pengembalian tiket, kemudian apakah mereka, para penonton bisa langsung kembali mengikuti pertandingan apabila nanti sudah kembali diselenggarakan Pak? Oke, ketika kemarin kita lakukan penundaan, di sistem tiket kita juga memang sudah jelas ya prosedur pengembalian apabila ada suatu hal yang tidak inginkan, dan itu sudah berjalan. Dan sudah dikomunikasikan melalui semua channel media kita, sudah berjalan dengan baik, dan ya alhamdulillah juga publik memahami ya situasi dan putusan yang kita ambil. Ini kan untuk kebaikan bersama, kita menjaga karena musim ini kan baru mulai, perjalanan kita masih panjang. Jadi kita stop sementara supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Kemudian untuk ke depannya, skenario dengan penonton itu ya kita terus berkoordinasi dengan Satgas, dengan pihak kepolisian, untuk penyelenggaraan kita tetap bisa dijalankan dengan penonton atau tidak. Nah sementara ini, situasi yang dialami ini bisa dibilang tidak terkait dengan penonton, karena zonanya sudah kita pisah, prosedurnya ada yang berbeda. Jadi seharusnya secara prosedur sudah benar, tapi tinggal nanti kan kita lihat ya situasi ini kan di luar terus berkembang. Sentimennya seperti apa kita perlu masukkan juga dari pihak Satgas dan kepolisian yang memberikan kepercayaan kepada kita. Pak Junas, kalau tadi Anda katakan tidak terlalu banyak kaitannya dengan penonton, terutama paparan COVID-19, tapi justru secara internal sendiri pemain, wasit juga terpapar. Lalu ke depannya seperti apa ini Pak untuk terus meningkatkan testing tracing, terutama di era pandemi Omikron yang sedang melonjak kasusnya saat ini Pak? Iya, kalau sistem tracingnya pasti kita harus jalankan terus ya secara konsisten. Kita lihat bahwa terdapatnya case positif ini kan bagian dari screening. Jadi artinya apa? Proses screeningnya itu berjalan. Tinggal bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap proyeksi tren yang akan terjadi. Jadi yang pertama, tracingnya itu akan terus dilaksanakan. Kemudian dari sistem operasionalnya, IBL telah memikirkan sekarang ya untuk sistem operasi penyelenggaraan ke depan akan kita formulasikan lagi. Ya, apakah kita berjalan dengan sistem seri seperti yang kemarin berpindah atau kita akan kembali pusatkan, itu sudah kita godok konsepnya. Kalau tadi secara operasional kan ada wacana mungkin boleh jadi akan kembali ke Jakarta dipusatkan, apakah nanti akan mobile ke beberapa daerah. Lalu dengan kondisi Omikron yang lagi meningkat seperti ini Pak, secara lebih bijak apakah memang akan kembali dengan konsep terpusatkan saja Pak atau bagaimana? Iya, itu salah satu yang sedang kita godok ya. Memang nggak mudah juga semua opsinya karena jumlah timnya semakin bertambah ya, semakin banyak ya jumlah timnya kan untuk tahun ini, kemudian kapasitas tempatnya juga tidak banyak yang bisa memenuhi satu lokasi, kemudian jumlah pertandingannya dan periode yang cukup panjang, jadi banyak variabel yang harus kita pertimbangkan. Tapi intinya sekarang di situasi yang sedang berkembangnya kasus COVID-19 di seluruh Indonesia rasanya ya, kita akan ambil yang terbaik, tujuannya untuk satu kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan musim ya. Jadi kalau apakah menjadi sebuah opsi,
kembali terpusat, menurut saya itu menjadi salah satu opsi juga. Terakhir nih, bagaimana untuk tetap meningkatkan semangat para pemain, kemudian juga tim IBL sendiri, mengingat memang ini sudah 2 tahun ya pandemi, dan juga pasti berpengaruh terhadap psikologis mereka yang sedang berjuang untuk terus bertanding dan memberikan yang terbaik, Pak. Ya, bagi kita ini memang sempat kita alami ya waktu 2020. Musim 2020, 2 tahun yang lalu kita terhenti di tengah-tengah, kemudian kita coba bangkit lagi, kita formulasikan ulang lagi 2021, kita jalan dari awal hingga akhir dengan baik. Artinya memang situasinya tidak mudah, tapi kita pernah buktikan juga IBL ini dengan kesadaran dan tanggung jawab sama-sama, kita bisa berhasil di musim yang lalu. Jadi saya sama tim juga selalu mengencourage semua peserta. Kemarin beberapa hari yang lalu kita lakukan sosialisasi. Memang tidak mudah, tapi kita yakin kalau kesadarannya sama-sama, disiplinnya, tanggung jawabnya sama-sama, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik gitu sampai akhir. Baik, terima kasih sekali Pak Junas untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Sama-sama.